Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukran lillah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih dengan saya Ahmad Hilmi di channel Mas Hilmi Ngaji Fikih. Jadi sekarang kita masuk yang ketiga. Walladzi yuftiru bihi shaimu asyratu asya'a. Perkara-perkara yuftiru bihi shaim yang menjadikan seorang yang puasa itu menjadi batal. Itu ada berapa? Asyratu asya'a, itu ada 10 perkara. Jadi ada 10 perkara yang menjadikan puasa seseorang itu dianggap batal. Yang pertama apa? Ma wasala amdan ilal jawfi war ra'si, yaitu sampainya atau masuknya sesuatu secara sengaja ilal jawf, ke dalam tenggorokan, war ra'si, dan secara umum ke dalam kepala kita. Jadi dari arah manapun kalau kita memasukkan sesuatu masuk ke dalam kepala, maka itu dianggap membatalkan secara sengaja ya. Kemudian yang kedua, wal huknatu fi ahadis sabilain, terjadinya huknah. Huknah itu memasukkan atau meninjeksikan sesuatu cairan, biasanya itu pada dua lubang, baik dubur maupun kubul gitu. Ya, ini kalau mamanya ada orang sakit, ini salah satu contoh ya. Ada orang sakit, mamanya susah buang air besar, BAB mamanya gitu. Kemudian dibantu dengan cairan dimasukkan ke dalam lubang duburnya. Maka memasukkan ke dalam lubang dubur itu dianggap sesuatu yang membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga, wal qai'u amdan. Yang membatalkan puasa yang ketiga adalah muntah secara sengaja. Tadi sudah kita jelaskan sedikit. Wal wata'u amdan. Kemudian yang keempat, melakukan hubungan seksual secara sengaja fil farj, yang mengenai langsung antara kemaluan dengan kemaluan gitu. Jadi bukan cuma mukadimahnya, tapi benar-benar terjadinya hubungan seksual, ketemunya iltiqaul khitanain gitu ya, ketemunya dua kemaluan secara sengaja tentu saja. Kemudian selanjutnya yang membatalkan puasa adalah wal inzalu an mubasyaratin, keluarnya mani atau sperma, atau juga bisa kita sebut dengan ejakulasi an mubasyaratin, karena sebab mubasyarah. Mubasyarah itu bisa bercumbu atau mungkin sekedar ciuman dengan suami istri, kemudian dengan sebab itu keluar mani karena saking kuat rangsangan seksualnya, walaupun tidak sampai terjadi iltiqaul khitanain, tidak sampai terjadi pertemuannya dua kemaluan. Ini hanya mubasyarah tadi itu ya. Kemudian yang selanjutnya wal haidu. Nah, itu pun yang membatalkan puasa kalau kemudian pagi masih puasa, menjelang siang terjadi haid, maka mau tidak mau harus batal. Wan nifas, begitupun dengan nifas. Ibu-ibu hamil yang sudah tua kehamilannya, dari pagi masih hamil, kemudian mendekati siang melahirkan. Nah, melahirkan itu plus nifasnya, dia membatalkan puasanya. Wal junun, gila. Orang gila itu dengan sendiri batal gitu. Wariddatu, dan riddah. Riddah itu keluarnya seseorang dari Islam, maka itu dianggap murtad gitu. Artinya kalau orang sudah keluar dari Islam, ya semua ibadah yang sedang dia jalankan dianggap tidak sah atau bahkan dianggap batal dengan sendirinya. Baik, itu hal-hal yang dianggap membatalkan puasa. Aqulu qouli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.